Watch, this is Phoenix. The other way. Copy, first target. Nine to eight. Pasreng anjing. Berlatarkan di padang rumput yang luas, terlihat dua orang sniper yang sedang melakukan tugasnya memindai target mereka dari jarak jauh. Dua orang sniper itu bernama Beckett dan juga Zondi. Rupanya mereka berdua beraksi bersama tim mereka yang dipimpin oleh seorang pria bernama Modis yang sudah terlebih dulu merangsak masuk ke dalam markas musuh. Dengan keahlian yang mereka miliki, seorang ahli pertas bernama Nova dapat dengan mudahnya masuk ke dalam sistem jaringan di sana. Setelah mendapat perintah dari Modis, Zondi dan Beckett yang berada di luar pun langsung menembak para penjaga. Stay focused. Banner compound. Copy. Setelah beberapa penjaga berhasil dilumpuhkan, Modis memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap target mereka, yaitu Riker Kovalov dalam keadaan hidup ataupun mati, sebelum alarm di tempat itu berbunyi. Sayangnya ketika semua tim sudah berada di posisi mereka masing-masing, tim A dipergoki oleh salah satu anak buah Kovalov yang langsung pergi dan melaporkan keberadaan mereka pada Kovalov. Alhasil Kovalov yang kini berada bersama seorang ilmuwan sekaligus perakit senjata bernama Maxim pun segera melakukan penyerangan dan membunyikan alarm. Rupanya saat ini Kovalov berniat untuk mengaktifkan sebuah senjata buatan Maxim untuk menghabisi Modis dan kelompoknya. Sebelum hal itu terjadi, Modis dan yang lainnya pun berusaha keras untuk menghentikan mereka. Hilo, seorang kelompok Modis dari tim C pun berniat untuk membantu rekan-rekannya dengan meninggalkan posisinya saat ini masuk ke dalam barisan Modis dan yang lain. Sedangkan di ruangan lain, Nova bersama rekan-rekannya yaitu Enel, kita sebut saja Angel, tidak bisa berbuat banyak karena belum mendapat perintah dari Modis. Begitu juga dengan Beckett dan Zondi yang masih berjaga di luar melumpuhkan dua orang penembak jitu yang mereka lihat. Setelah menghubungi Perdana Menteri untuk meminta bantuan, Kovalov memaksa Maxim untuk mengaktifkan senjata buatannya. Meski senjata itu belum sempurna, Kovalov tetap menyuruh Maxim untuk mengaktifkannya. Hingga saat Modis bersama sebagian kelompoknya berhasil mengepung Kovalov dan juga Maxim secara mengejutkan. Dan inilah Sniper The Last Stand. 48 jam sebelum terjadinya penyerangan terlihat Beckett yang baru tiba di landasan dihampiri oleh Modis. Diketahui Beckett merupakan salah seorang penyebab jitu terbaik yang diundang oleh Modis untuk melakukan misi bersama. Di situ Beckett dihampiri oleh Nova dan juga rekannya yang bernama dia. Nova sendiri merupakan putra dari salah seorang pasukan hebat militer yang gugur di dalam medan pertempuran. Di dalam perjalanan, Modis memberi Beckett informasi tentang target mereka yaitu Kovalov yang bekerja sama dengan Perdana Menteri, memperjualbelikan senjata ilegal dan juga membuat senjata pemusnah massal. Rupanya Modis berniat untuk menyerang pangkalan operasi Kovalov. Modis berhasil mendapat bagian dari pangkalan tersebut karena sebelumnya ia berhasil memasang satelit khusus tepat di atas pangkalan operasi Kovalov. Sesampai di markas, Beckett dikagetkan dengan kemunculan partnernya yaitu Rosie yang juga bergabung bersama kelompok Modis. Kedatangan Beckett ke sana disambut hangat oleh Enel, Hera dan Nova, Nadia dan juga Hilo karena mereka semua telah mengetahui siapa Beckett sebenarnya dan mereka mengidolakan Beckett. Tidak lama dari itu Modis datang dengan muridnya yang tak lain adalah Zondi, si penembak jitu yang masih membutuhkan bimbingan dari Beckett. Karena waktu mereka tidaklah banyak, Modis pun menyuruh semua tim untuk melakukan latihan penyergapan, di mana dengan menggunakan simulasi ruangan yang sama persis dengan pangkalan operasi Kovalov, pasukan Modis berhasil dengan mudahnya mengamankan seluruh area yang mereka lalui. Dalam tugas ini, Nadia dan juga Selo akan ikut bersama Modis masuk ke dalam tim A. Sementara Rosie, Jensen, dan Jet masuk ke dalam tim B bertugas untuk menemukan laboratorium. Hera dan Hilo di tim C bertugas untuk mengamankan garasi. Sedangkan Nova dan Enel di tim D
mengamankan ruang senjata. Jika alarm di tempat itu berbunyi, mereka bisa saja melawan 100 milisi bersenjata karena jika Kovalov meminta bantuan Perdana Menteri tidak segan-segan mengutus pasukannya untuk menghabisi mereka semua. Dan tim terakhir adalah Zondi dan juga Beckett yang bertugas mengamankan area luar dari para penjaga dan anak buah Kovalov yang bisa berdatangan. Rupanya mereka juga dibantu oleh kelompok pemberontak Phoenix yang akan datang jika tim Modis meminta bantuan pada mereka. Sebelum penyerangan, Beckett terlebih dahulu melatih kemampuan dari Zondi yang saat itu pertama kalinya ia akan terjun ke medan pertempuran. Ketika makan siang tiba, Modis menceritakan hal yang telah dialami Enel, di mana saat Enel bertugas beberapa tahun lalu, ia pernah menghadapi seorang psikopat yang menikam tubuhnya selama 17 kali. Meski begitu, rupanya Dewi Fortuna masih berpihak pada Enel karena wanita itu masih sehat walafiat sampai detik ini. Kemudian Beckett menghampiri Hilo dan Hera menanyakan bagaimana mereka berdua bisa bergabung masuk ke dalam tim Modis. Disitulah Hilo dan Hera menjelaskan kalau pada intinya mereka berdua tidak sengaja bertemu dalam suatu kondisi yang mengharuskan mereka bekerja sama untuk melawan kelompok teoria Al-Qaeda. Dengan hanya bermodalkan kapak yang mereka pegang saat ini, secara mengejutkan mereka berdua bisa membabat habis kelompok Al-Qaeda yang sebelumnya mengepung mereka dan berhasil pergi dengan selamat. Sejak saat itulah mereka dihampiri oleh Modis yang merekrut mereka menjadi sebuah tim dengan julukan Kapak Kembar. Sore harinya Beckett kembali melatih Zondi. Di sanalah dari kaos sang-sang yang Beckett gunakan, kita bisa tahu kalau Beckett adalah bagian dari anggota GRIT, Global Response and Intelligence Team. Singkat cerita, di hadapan pasukannya, Modis menjelaskan panjang lebar dan detail tentang misi mereka kali ini. Demi menyelamatkan umat manusia dan rakyat di wilayah tersebut, mereka harus menghentikan Kovalov atau membunuhnya. Live or die, or we'll be completely on our own. Beberapa jam sebelum penyerangan, terlihat Beckett kini memberi ujian terakhir pada Zondi, di mana ia harus menebak seorang pria yang tidak ia kenal dan tidak tahu itu siapa. Zondi yang mendapat perintah dari Beckett pun tampak ragu karena ditakutkan kalau pria tersebut adalah orang yang tak bersalah. Namun meski begitu, pada akhirnya Zondi terpaksa harus menarik pelatuknya karena perintah dari Beckett. You take him. 200 meters. Well done, Zondi. Atas keputusan Zondi itulah Zondi dinyatakan lulus dalam tes, karena seorang penembak jitu seperti Zondi harus menuruti perintah apapun dari atasannya tanpa perlu banyak bertanya. Di malam itu juga Zondi, Beckett dan juga yang lainnya segera bersiap-siap untuk pergi menjalankan misi mereka. Itulah awal dari cerita di awal film tadi yang membuat Beckett bisa bergabung bersama kelompok Modis, dan saat ini Modis dan beberapa kelompoknya yang baru tersadar akibat ledakan sebelumnya berhasil menangkap Kovalov dan juga Maxim. Akan tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba Modis ketika tak sadarkan diri terkapar begitu saja di hadapan rekan-rekannya. Ternyata senjata ciptaan Maxim itu membunuh Modis dan yang lainnya yang terkena hempasan dari senjata tersebut dalam radius beberapa meter. No. Nadia! Chance! Hilo! Melihat hal itu, Beckett tampak syok karena Modis, Kovalov, Maxim, dan sebagian rekan-rekannya telah tewas. Begitu juga di hadapan mereka. Enel yang tidak mau meninggalkan jasa rekan-rekannya itu pun sempat bersiteruh dengan Rosie. Maka dari itu, sebagai penengah, Beckett menyuruh Enel, Zondi, dan juga Hera untuk memindahkan mayat semua rekannya. Sedangkan Rosie dan juga Nova diperintahkan untuk ikut bersamanya menyelidiki senjata yang dibuat Maxim. Karena sebentar lagi pasukan yang diutus Perdana Menteri dan sisa anak buah Kovalov akan berdatangan. Rupanya senjata yang diciptakan Maxim menggunakan sinyal frekuensi mikro yang bisa merusak daya otak orang yang terkena paparannya dalam radius beberapa meter. Selain itu, senjata tersebut bisa langsung menghabisi korbannya beberapa menit kemudian. Sebelum Perdana Menteri dapat membuat senjata itu, Nova pun diperintahkan untuk mengambil hard drive penelitian Kovalov dan juga Maxim. Dirasa waktu mereka tidaklah banyak, Beckett pun mengumpulkan anggota yang tersisa yang hanya beranggotakan 6 orang saja. Pada kesempatan itulah Beckett berencana untuk menyalin hard drive tersebut ke satelit yang sebelumnya diparkirkan oleh Modis. Setelah berhasil mengunggahnya, mereka akan menghancurkan semua hasil penelitian Maxim dan juga Kovalov.
Karena pengunggahan data itu membutuhkan waktu, Beckett pun menyuruh Zondi, Hera, dan Enel dan juga Rosie untuk bersiap-siap melawan sisa pasukan Kovalov bersamanya. Sedangkan Nova diperintahkan untuk mengunggah file tersebut ke satelit yang sebelumnya dipasang modis. Sebelum mereka bertempur, mereka terlebih dahulu menyiapkan beberapa senjata dan menghubungi pasukan Phoenix dan kemudian pergi ke posisi masing-masing. Minutes, give or take. We'll create sectors of fire. Take about a handful at a time. Remember, Singkat cerita, ketika proses pengunggahan telah dimulai, Beckett memberi Nova sebuah ponsel yang sudah terhubung dengan beberapa peledak yang telah ia simpan. Bila mana sewaktu-waktu mereka terpojok, mereka bisa memanggil salah satu dari nomor yang disimpan Beckett untuk mengaktifkan peledak dan menghancurkan server Kovalov. Tidak lama kemudian para pasukan Kovalov akhirnya tiba di tempat itu, membuat Beckett dan kelompoknya langsung melakukan penyerangan. Di tengah kepulan asap, Beckett melumpuhkan sebagian besar dari pasukan Kovalov yang terus-menerus berdatangan. Di samping itu, Hera dan yang lain juga harus berjibaku dan bersusah payah melawan dan melumpuhkan mereka semua. Hingga di suatu momen saat Hera sedang terpojok dan sendirian, secara mengejutkan dengan menggunakan 2 buah kapak, Hera dapat mengalahkan semua pasukan yang ada di hadapannya. You guys. Tidak lama kemudian tentara bayaran utusan Perdana Menteri datang dan langsung memberondong kelompok Beckett. Beruntung ketika pasukan itu akan menembak dan memojokkan Zondi, Beckett yang melihat peluru misil berada tepat di samping pasukan itu pun langsung menembaknya. Sedangkan di sisi lain, Enel kini sedang berjibaku dengan seorang prajurit wanita yang tampaknya begitu tangguh dan berhasil memojokkan dan hampir saja membunuh Enel. Untungnya Enel yang lebih hebat dan gege dapat membalikan keadaan dan membunuh wanita itu. Saat pengunggahan sudah berjalan 90%, Rosie dan Beckett kehabisan amunisi yang mengharuskan mereka melawan dengan tangan kosong dan merebut senjata yang dimiliki pihak musuh. Ketika proses pengunggahan sudah 98%, Nova disuruh Beckett untuk menekan panggilan nomor 1. Tidak lama kemudian lagi-lagi mereka diserang oleh para tentara bayaran yang masih bermunculan. Beruntung di saat itu juga pengunggahan selesai, membuat Nova langsung mematikan semua lampu di tempat itu. Sayangnya ketika Hera akan menggunakan topeng infrared untuk menghabisi pasukan musuh, topeng Hera ternyata rusak parah yang mengharuskannya menyalakan sebuah suar. Atas tindakan Hera itulah sangat disayangkan harus tewas di berondong tentara bayaran. Dengan tewasnya Hera membuat Beckett dan yang lain sangat terpukul karena mereka harus kembali kehilangan seorang yang sangat berharga dalam tim. Ketika keluar dari dalam gedung dan berniat pergi menghampiri timnya, ia malah terkena luka tembak. Melihat hal itu, Rosie segera datang dan menyelamatkan Beckett, membawanya untuk kembali berkumpul bersama semua tim yang tersisa. Namun sebelum hal itu terjadi, Nova juga mengalami nasib naas di mana ia harus terkena beberapa tembakan. Oleh karena itu, Nova menyerahkan ponsel yang sebelumnya Beckett berikan untuk penghancuran server Kovalov karena mereka telah berhasil menyalin semua file yang dibutuhkan ke satelit yang dipasang modis. Sayangnya Nova harus tewas secara mengenaskan di hadapan Beckett dan rekan-rekannya. Maka dari itu, Beckett pun menyuruh Rosie, Enel, dan juga Zondi untuk pergi dari tempat itu karena ia akan menghadang pasukan tentara bayaran seorang diri. Mendengar perintah tersebut dengan segala respek, Rosie memutuskan untuk tetap tinggal dan berjuang bersama Beckett. Ketika aba-aba diberikan, Enel dan Zondi bergegas pergi, sedangkan Beckett dan juga Rosie berusaha menghadang pihak musuh agar tidak mengejar mereka berdua. Di tengah situasi genting itulah, secara mengejutkan pasukan Phoenix datang dan menyelamatkan mereka. Tanpa diduga, saat pasukan Phoenix mengecek tubuh Nova, rupanya denyut nadi Nova masih ada, yang artinya Nova masih bisa diselamatkan. Beberapa waktu kemudian terlihat Zondi dan juga Enel menjejapkan Beckett dan Rosie yang akan kembali ke tempat asal mereka. Atas apa yang telah terjadi, Enel dan Zondi sangat respect terhadap kepemimpinan Beckett dan berjanji kalau mereka akan ada kapanpun dan dimanapun saat Beckett dan Rosie meminta bantuan. I'd hold you to that.
Waktu yang sama, ketika para pasukan tentara bayaran Perdana Menteri mau memeriksa TKP, mereka mendapati bed GRIT yang sebelumnya dijatuhkan oleh Roji. Dan pada akhirnya, film pun berakhir.